Bismillahirrahmanirrahim. Ada problem, taruh saja namanya si kumbang itu menikah dengan bunga. Punya anak perempuan bernama Melati. Ada pasangan lain, Anang, menikah dengan Aluh, nggak punya anak, dia mengadopsi Melati sejak bayi. Problemnya muncul ketika Melati ini dewasa mau menikah. Rupanya Anang tidak ingin kalau Melati itu tahu bahwasanya dia itu adalah anaknya kumbang dengan bunga. Pertama, sahkah pernikahan mereka? Yang kedua, bolehkah menutupi nasabnya si Melati ini? Yang pertama terkait dengan keabsahan pernikahan, bahwasanya rukun nikah itu ada 5 di sini dalam mazhab Syafi'i, yakni adanya suami, adanya istri, kemudian ada 2 saksi laki-laki yang adil, adanya wali, dan adanya ijab qabul. Kelima rukun ini masing-masing ada syaratnya. Cuma nanti kita fokus ke 2 syarat terakhir ini yang membedakan dengan pernikahan-pernikahan yang lain. Adapun terkait penyebutan binti siapa di dalam ijab qabul itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad nikah. Bahkan andai kata tidak disebut nama si perempuan pun, itu bisa saja akad nikahnya sah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi mengatakan, ghayyarat ismaha wa nasabaha inda isti'dzaniha fin nikah. Andai kata dia mengubah namanya dan nasabnya, jadi nama dan nasabnya diubah ketika meminta izin untuk menikah, fazawwajahal qadhi bidzalikal ism, kemudian qadhi itu menikahkan wanita tersebut dengan nama yang sudah diubah tadi, ya, walaupun juga nasabnya diubah. Tsumma dhahara anna ismaha wa nasabaha ghairu ma dzakarathu, kemudian nampak setelah nikah itu ternyata namanya yang disebut itu berbeda dengan apa yang telah dia sebutkan. Fa in asyara ilaiha halal aqdi, maka andai qadhi menunjukkan kepada wanita tadi pada saat akad, biangqala, dengan misalnya mengatakan zawwajtuka hadhihi, engkau kunikahkan dengan wanita ini. Ya, ini tidak disebut namanya tapi orang si wanitanya itu ada. Aw nawayaha bihi sahhan nikah, atau keduanya yakni si qadhi atau si wali dengan si suami itu meniatkan memang menikah dengan wanita yang disebutkan tadi walaupun namanya keliru, sahhan nikah, maka sahlah nikahnya itu. Sawaun kana taghyirul ismi amadan, sama ada apakah pengubahan nama tadi itu secara sengaja, au sahwan, maupun lupa, minhu au minha, baik dari si qadhi atau dari si wanita itu. Nama keliru itu loh, asal muasalnya yang menyebutkan si qadhi atau si wanita. Idzil madaru ala qasdil wali walau qadhiyan wazauj, karena yang menjadi pokok persoalan itu adalah qasad atau niatnya si wali, walaupun wali itu adalah qadhi, wali hakim, wazauj, dan si suami. Jadi ketika akad itu kan wali dan si suami. Kalau niatnya memang menikah dengan wanita yang sudah ditentukan tadi, maka sah nikahnya. Kama law qala zawwajtuka Hindan wa nawaya ta'dan amalan biniyatihima. Seperti misalnya si walinya mengatakan, kunikahkan engkau dengan Hindun, padahal dalam hatinya dinikahkan dengan Da'dan,
Ya, wanita yang ada, tapi tersebut namanya Hindun. Si suami juga meniatkannya kepada Da'dan. Aku terima nikahnya. Maka niat keduanya kepada Da'dan tadi, nikahnya sahnya kepada Da'dan. Ini tentang penyebutan binti itu tidak merupakan hal yang krusial di dalam akad nikah. Andai nggak disebut pun tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Nah, yang mempengaruhinya apa? Ini yang mempengaruhi adalah walinya. Siapa yang jadi wali? Kalau walinya adalah ayah angkat, maka tidak sah. Kemudian kalau walinya itu adalah wali hakim, maka perlu dilihat. Yang pertama, kalau wali nasabnya itu masih hidup, kemudian berada kurang dari jarak safar dalam mazhab Syafi'i, maka tidak sah nikahnya. Hakim nggak berhak menjadi wali kalau ada walinya tadi. Dan nggak minta izin dan sebagainya. Kecuali nanti dalam kasus wali adol, di mana wali yang asli itu memang tidak mau menikahkan. Padahal alasannya bukan alasan yang bisa dibenarkan syariat. Jadi ini yang perlu diperhatikan hal pertama. Tidak semena-mena kemudian diambil alih oleh wali hakim. Kemudian yang kedua, jika ternyata wali nasabnya sudah tidak ada, atau ada tapi jaraknya jauh sekali, atau tidak mengizinkan padahal alasannya bukan alasan yang bisa dibenarkan syariat, maka keabsahan nikah nanti tergantung redaksi ijabnya si hakim. Yang pertama, kalau hakim misalnya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan seorang wanita bernama Melati binti Anang, yang walinya telah berwakil kepadaku dengan mas kawin sekian tunai misalnya. Maka seperti ini tidak sah, karena posisi hakim dia hanya sebagai wakil dari wali. Sementara walinya nggak ada tadi. Ya, atau walinya si Anang yang sebetulnya dia bukan wali, maka tidak sah. Yang kedua, kalau hakimnya berkata, aku nikahkan engkau dengan seorang wanita bernama Melati binti Anang dengan mas kawin sekian tunai misalnya, maka ini menjadi sah karena posisi hakim dia sebagai wali, bukan sebagai wakil dari wali. Ini dari sisi keabsahan akad nikah. Ini juga berlaku untuk anak yang lahir di luar perkawinan. Andai kumbang dengan bunga misalnya, sebelum nikah sudah punya anak, namanya Melati tadi, harusnya anak kan dinasabkan kepada ibunya. Dan walinya adalah wali hakim. Maka redaksi hakim ketika menikahkan itu, hendaknya menyebut dirinya sebagai wali tadi. Jadi hakim yang langsung menikahkan, bukan mewakili si wali.